Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita bahas dulu yuk apa saja tujuan pembelajaran yang tercantum pada materi chapter 5 ini, yaitu tentang paradigma alternatif, manajemen Jepang, pembelajaran organisasi, serta keterbukaan akan keberlanjutan. Dalam tujuan pembelajaran kali ini terdapat 8 poin. Yang pertama, menjelaskan elemen utama pendekatan Jepang terhadap manajemen. Yang kedua, memahami kelebihan dan kekurangan utama pendekatan Jepang. Yang ketiga, mendiskusikan ciri-ciri utama pembelajaran organisasi. Yang keempat, menghargai keuntungan dan kerugian utama pembelajaran organisasi. Yang kelima, membandingkan persamaan dan perbedaan antara pembelajaran organisasi dan manajemen Jepang. Yang keenam, mengenali implikasi kedua paradigma ini terhadap perubahan organisasi. Yang ketujuh yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan implikasi keberlanjutan terhadap paradigma organisasi. Nah, setelah kita bahas tentang tujuan pembelajaran, jadi kita tahu apa saja sih tujuan pembelajaran yang ada pada chapter 5 ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang perkenalan tentang paradigma alternatif. Nah, ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Zahra Sukmawarni, dengan NPM Munjung 032. Jadi untuk materi yang pertama yaitu materi perkenalan pada bab 5 ini. Nah, terdapat persaingan yang cukup kuat yaitu antara pendekatan Jepang terhadap manajemen dan pembelajaran organisasi. Namun meskipun dominasi culture excellence ini baik pada pendekatan Jepang maupun pembelajaran organisasi, itu tidak ada yang hilang. Manajemen gaya Jepang ini jauh dari bentuk manajemen yang dianjurkan oleh para pendukung culture excellence. Tidak hanya dalam hal orientasi jangka panjang tetapi juga dalam hal perbedaan mendasar dalam praktik karyawan dan bisnisnya, termasuk juga komitmen terhadap pembelajaran organisasi. Nah, pendekatan Jepang terhadap manajemen ini mencerminkan prinsip-prinsip unik yang telah berkembang dalam budaya bisnis Jepang selama beberapa dekade. Pendekatan ini telah memainkan peran penting dalam kesuksesan dan keunggulan kompetitif di berbagai perusahaan Jepang. Pendekatan Jepang terhadap manajemen dikenal dengan fokusnya pada kualitas produk dan layanan. Mereka mengadopsi konsep TQM yang bertujuan untuk mencapai kualitas yang tinggi, mengurangi pemborosan, serta meminimalkan cacat. Nah, prinsip zero defect ini menjadi norma di banyak organisasi Jepang. Jika dunia tidak bergerak menuju pembangunan keberlanjutan, akibatnya adalah peperangan, genosida, kelaparan, dan epidemi penyakit serta keruntuhan masyarakat. Meskipun pergerakan menuju pembangunan berkelanjutan ini menimbulkan berbagai tantangan bagi pemerintah dan konsumen, maka organisasilah yang akan memainkan peran utama dalam pencapaian keberlanjutan dan harus melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu paradigma manajemen Jepang. Paradigma manajemen Jepang ini telah dikembangkan selama 60 tahun terakhir. Itu sangatlah berbeda. Penekanannya pada pertumbuhan jangka panjang dibandingkan pada profitabilitas jangka pendek, serta komitmen terhadap kesejahteraan kolektif dibanding mengejar kesuksesan individu. Meskipun keberhasilannya ini dipandang berasal dari budaya unik perusahaan-perusahaan Jepang, hal ini juga sangat bergantung pada intervensi pemerintah dan perencanaan negara dibanding produk kekuatan pasar bebas. Pendekatan ketiga yaitu pembelajaran organisasi. Mulai dikemukakan pada tahun awal 1990-an, berbeda dengan pendekatan culture excellence atau pendekatan Jepang. Pendekatan ini tampaknya tidak dikaitkan dengan filosofi ekonomi tertentu. Memang benar, salah satu manfaat utama pembelajaran organisasi adalah bahwa pembelajaran ini merupakan pendekatan universal yang mengacu dan konsisten dengan tradisi organisasi Barat dan Jepang. Pembelajaran organisasi adalah konsep yang merujuk pada kemampuan organisasi untuk belajar dari pengalaman, mengadaptasi diri terhadap perubahan, serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Hal ini tuh melibatkan proses organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan pengetahuan baru untuk meningkatkan cara mereka bekerja dan mencapai tujuan mereka.
Nah, pembelajaran organisasi itu penting dalam lingkungan bisnis yang berubah secara cepat karena akan membantu organisasi untuk tetap relevan, mampu beradaptasi dan berkembang. Ini juga meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kemampuan bersaing perusahaan. Baik, nama saya Maulia Putri, ujian PL 002. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan Jepang terhadap manajemen. Selanjutnya yaitu pendekatan terhadap manajemen. Seperti yang diharapkan, sulit untuk menemukan definisi menyeluruh tentang pendekatan Jepang terhadap manajemen yang dapat memuaskan semua komentator atau dapat ditemukan di semua perusahaan Jepang. Secara khusus, terdapat perbedaan yang jelas antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di Jepang, dan dalam perlakuan terhadap pekerjaan penuh waktu dan paruh waktu, serta laki-laki dan perempuan di semua perusahaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat beberapa orang berpendapat bahwa tidak ada pendekatan khas Jepang terhadap manajemen, atau jika memang ada, belum ada yang mampu menangkap secara akurat. Namun demikian, sebagian besar pengamat tampaknya setuju bahwa hal tersebut ada dan dapat didefinisikan secara luas. Mungkin karya paling berpengaruh dan masih menjadi buku terlaris mengenai manajemen Jepang adalah Teori Z 1981 karya William Ouchi, Bagaimana Bisnis Amerika Dapat Memenuhi Tantangan Jepang. Berdasarkan wawasan teori Douglas McGregor dan Chris R. Gillis, Ouchi berpendapat bahwa kesuksesan Jepang berasal dari yang pertama, keterlibatan dan komitmen seluruh tenaga kerja. Yang kedua, seperangkat norma, praktik, dan perilaku yang konsisten secara internal berdasarkan kepercayaan dan ikatan pribadi yang kuat antara individu dan organisasi, khususnya kelompok kerja langsung mereka. Yang ketiga, praktik-praktik seperti pekerjaan seumur hidup, evaluasi dan promosi yang lambat dan kolektif, pengambilan keputusan. Dan yang keempat, keyakinan bahwa pekerjaan ingin membangun hubungan kerja yang kooperatif dan erat. Oke, perkenalkan nama saya Maratun Soleha dengan NPM 21110111030. Saya akan melanjutkan materi yaitu apa pendekatan Jepang terhadap manajemen. Langsung saja simak materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang apa pendekatan Jepang terhadap manajemen. Secara khusus, terdapat perbedaan yang jelas antara perusahaan besar dan kecil di Jepang, dan dalam perlakuan terhadap pekerja penuh waktu dan paruh waktu serta laki-laki dan perempuan di semua perusahaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat beberapa orang berpendapat bahwa tidak ada pendekatan khas Jepang terhadap manajemen, atau jika memang ada, belum ada yang mampu menangkapnya secara akurat. Berdasarkan wawasan teoritis Douglas McGregor dan Chris Agris, Ouchi berpendapat bahwa kesuksesan Jepang berasal dari yang pertama, keterlibatan dan komitmen seluruh tenaga kerja. Kemudian, seperangkat norma, praktik, dan perilaku yang konsisten secara internal berdasarkan kepercayaan dan ikatan pribadi yang kuat antara individu dan organisasi. Kemudian, keyakinan bahwa pekerja ingin membangun hubungan kerja yang kooperatif dan erat. Berdasarkan buku The Road to Nissan pada tahun 1987, pendekatan Jepang dapat dicirikan oleh 3 faktor, yaitu kerja tim, kesadaran kualitas, dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu elemen kunci manajemen Jepang. Elemen kunci manajemen Jepang terdiri dari masalah personil dan praktik bisnis. Untuk masalah personil, yang pertama yaitu pekerjaan seumur hidup. Di perusahaan besar, banyak karyawan yang direkrut langsung dari sekolah atau universitas dan berharap dan diharapkan menghabiskan sisa masa kerja mereka di organisasi yang sama. Jaminan ini didasarkan pada rasa saling berkewajiban dan menciptakan rasa loyalitas dan ketergantungan yang kuat pada organisasi. Namun demikian, karena ada 2 alasan utama, lapangan kerja sumber hidup perlahan-lahan menurun. Pertama, yaitu hal ini mengurangi kemampuan perusahaan untuk mendatangkan orang-orang dengan keterampilan baru dan ide-ide segar. Kedua, hal ini mempersulit individu untuk berpindah antar perusahaan, terutama jika mereka dipecat atau diberhentikan.
Yang kedua, pasar kerja internal. Sebagian besar posisi diisi dari dalam perusahaan. Ini adalah akibat wajar dari pekerjaan seumur hidup yang menunjukkan kepuasan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu sistem promosi dan penghargaan berbasis senioritas. Karyawan diberi peringkat dan penghargaan terutama, namun tidak eksklusif, berdasarkan masa kerja mereka dan tidak bergantung pada sifat pekerjaan yang mereka lakukan. Meskipun terdapat pelemahan dalam praktik ketenaga kerjaan seumur hidup yang terkait dengan prinsip senioritas itu sendiri tampaknya masih sedikit berubah. Yang keempat yaitu kerja tim dan ikatan. Meskipun karyawan Jepang dibuat merasa menjadi bagian dari organisasi dan melihatnya sebagai semacam keluarga besar, mereka pada dasarnya adalah anggota kelompok kerja atau tim tertentu. Kelompok bukan sekedar kumpulan individu, ia dibangun dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga terdiri dari satu kesatuan yang mengambil tanggung jawab kolektif atas kinerjanya. Yang kelima yaitu serikat pekerja perusahaan. Berbeda dengan praktik di Barat, perusahaan-perusahaan Jepang cenderung hanya memperbolehkan satu serikat pekerja untuk mewakili kepentingan tenaga kerja. Selain itu, serikat pekerja di Jepang cenderung merupakan serikat pekerja satu perusahaan atau perusahaan. Yang keenam yaitu pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan yang ekstensif dan berkelanjutan merupakan bagian integral dari kebijakan personalia di Jepang. Penekanan pada pengembangan karyawan secara terus-menerus untuk memungkinkan mereka melaksanakan pekerjaan mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk promosi merupakan investasi yang signifikan oleh perusahaan-perusahaan Jepang dalam sumber daya manusia mereka. Yang ketujuh yaitu kesejahteraan perusahaan. Banyak perusahaan Jepang memberikan berbagai macam tunjangan kesejahteraan bagi karyawannya. Hal ini dapat mencakup perawatan medis, pendidikan untuk anak-anak, bahkan perumahan. Sedangkan untuk praktik bisnis, dapat dicirikan menjadi 3 elemen yaitu perencanaan jangka panjang, ketepatan waktu, dan kualitas. Dalam perencanaan jangka panjang, skala waktu operasional perusahaan-perusahaan Jepang jauh lebih lama dibandingkan dengan banyak pesaing mereka di Barat, dan fokus mereka pada membangun posisi pasar yang kuat juga kontras dengan jangka pendek. Tujuan maksimalisasi keuntungan jangka panjang yang lazim di Amerika Serikat dan Inggris pada khususnya. Tentu saja hal ini merupakan keuntungan besar ketika mempertimbangkan keputusan investasi, apakah itu produk, proses, atau manusia. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Orang Jepang dipandang memiliki keunggulan kompetitif yang penting dalam kemampuan mereka mengembangkan produk dan membawanya ke pasar yang lebih cepat dibandingkan pesaing mereka. Meskipun banyak perusahaan Barat masih merancang dan mengembangkan produk secara berurutan, di mana suatu bagian desain diselesaikan sebelum dari bagian dimulai, perusahaan Jepang bekerja dalam tim untuk melakukan tugas-tugas ini secara bersamaan. Bentuk kerja tim ini juga mencakup kerjasama dengan pelanggan dan pemasok. Hal ini tidak hanya mengurangi keseluruhan waktu yang diperlukan, namun juga mengurangi kesalahan dan kesalahpahaman karena semua pihak terkait terlibat. Kontribusi besar lainnya terhadap ketepatan waktu Jepang adalah serangkaian praktik yang dirancang untuk memangkas waktu tunggu produksi. Yang utama adalah produksi just in time. Di bawah just in time, suku cadang dipasok dan digunakan hanya jika diperlukan. Metode ini mengurangi stok dan barang dalam proses sehingga mengurangi biaya. Oleh karena itu, pemborosan dan efisiensi harus dihilangkan dari sistem dan mekanisme kunci untuk mencapai hal ini adalah komitmen Jepang terhadap kualitas. Selanjutnya adalah kualitas. Komitmen Jepang terhadap kualitas kini melegenda. Pendekatan mereka banyak terinspirasi oleh 3 orang Amerika yaitu MacArthur, Deming, dan Juran. Jenderal MacArthur yang atas nama Amerika Serikat sebenarnya memerintah Jepang pada tahun awal pasca perang mendorong industri Jepang untuk meningkatkan kualitas produksi sebagai bagian dari pembangunan kembali basis industri mereka yang hancur. Kemudian Deming menunjukkan kepada orang Jepang bahwa pengendalian proses statistik dan teknik serupa lainnya adalah metode yang ampuh untuk mengendalikan kualitas. Sedangkan menurut Juran menunjukkan kepada orang Jepang bahwa kualitas ditentukan oleh seluruh departemen dalam suatu organisasi dan dengan demikian mengarahkan mereka ke arah pengembangan total quality management. Secara khusus, mereka memperkenalkan konsep perbaikan berkelanjutan atau disebut Kaizen. Meskipun negara-negara Barat menerima kebutuhan akan peningkatan kualitas secara luas, jauh ini Jepang tampaknya menjadi satu-satunya negara yang mampu menyebarkan ide dan praktik tersebut ke seluruh industri mereka dengan sukses.
Baik, perkenalkan saya Nabila Dafiazhar dengan NPM 2111011055. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai praktik bisnis. Selanjutnya yaitu ada praktik bisnis. Jadi, Jepang ini mempunyai kemampuan untuk memuaskan pelanggan, merebut pasar, mengembangkan dan memproduksi produk dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing mereka. Praktik bisnis dan sistem kerja Jepang dapat dicirikan dalam 5 elemen, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang, yang kedua sistem ringi, yang ketiga kecepatan waktu, yang keempat kualitas, dan yang terakhir yaitu manajemen perubahan. Kita akan membahas mengenai 5 elemen tersebut. Jadi yang pertama ada perencanaan jangka panjang, di mana skala waktu operasional perusahaan Jepang ini jauh lebih lama dibandingkan dengan banyaknya pesaing mereka yang ada di barat sana. Dan fokus mereka ini membangun posisi pasar yang kuat, yang juga kontras dengan jangka pendek. Tujuan maksimalisasi keuntungan jangka panjang yang lazim khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Selanjutnya ada sistem ringi. Jadi, dalam setiap penyelidikan, pendekatan Jepang terhadap perencanaan jangka panjangnya, ketepatan waktu dan kualitas, penting sekali untuk mengenali peran yang dimainkan oleh karyawan dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar diskusi mengenai manajemen Jepang ini menekankan terjadinya pengaruh ke atas, khususnya melalui sistem ringi. Dan yang ketiga yaitu ada ketepatan waktu. Jadi orang Jepang ini dipandang memiliki keunggulan kompetitif yang penting dalam kemampuan mereka untuk mengembangkan produk dan membawanya ke pasar yang lebih cepat dibandingkan dengan pesaing mereka. Yaitu ada kualitas, pengendalian proses statistik atau SPC dan teknik serupa lainnya adalah metode yang sangat ampuh untuk mengendalikan kualitas, dan kualitas ini ditentukan oleh seluruh departemen dalam suatu organisasi. Nah, dengan demikian hal ini mengarahkan mereka ke arah pengembangan Total Quality Management atau TQM. Meskipun diimpor, Jepang ini mengembangkan konsep aslinya secara signifikan, yaitu mereka ini memperkenalkan konsep perbaikan berkelanjutan. Jadi barang-barang yang diimpor dari luar ke Jepang itu tetap harus memperkenalkan konsep perbaikan yang berkelanjutan agar menciptakan produk yang berkualitas. Yang terakhir yaitu manajemen perubahan. Nah, orang Jepang ini mempunyai kemampuan yang patut ditiru dalam menerapkan perubahan dengan cepat dan efektif. Hal ini didasarkan pada proses pengambilan keputusan yang lambat dan perencanaan yang matang, yang memungkinkan mereka ini memastikan adanya dukungan luas dan pemahaman tentang apa sih yang dibutuhkan. Pendekatan Jepang terhadap perubahan didasarkan pada 3 faktor. Jadi di sini kita memecah lagi yang poin terakhir tadi yaitu manajemen perubahan. Nah, poin pertama yaitu ada niat strategis di mana penciptaan dan pencapaian visi masa depan yang diinginkan yang mencakup seluruh staf dalam organisasi. Hal ini memberikan dasar untuk menilai perubahan apa yang perlu dilakukan dan alasannya apa. Yang kedua, pengambilan keputusan tipe ringi yang memastikan bahwa perubahan telah dipikirkan dan direncanakan sepenuhnya sebelum diterapkan. Yang terakhir, ada pendekatan perubahan tipe Kaizen yang memastikan bahwa mereka yang terkena dampak terlibat dalam penerapan perubahan dan memiliki keterampilan serta komitmen untuk melaksanakannya dengan sukses. Perkenalkan, saya Putri Asrar Fenani dengan NPM akhir 50. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan pendekatan khas Jepang dengan manajemen. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Di materi pertama ini kita membahas mengenai pendekatan khas Jepang terhadap manajemen. Dalam membahas pendekatan khas Jepang terhadap manajemen, kita tidak boleh melupakan hubungan timbal balik yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, terutama pentingnya kebijakan industri Jepang dalam merangsang dan membimbing kemajuan perekonomian negara. Hal ini terlihat paling jelas dalam hubungan erat antara dunia usaha dan Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional atau MITI. Sebagai bagian dari misinya untuk menjadikan Jepang sebagai negara industri terkemuka, MITI memainkan peran penting pada tahun 1950-an dan 1960-an dalam membangun program nasional di industri-industri utama untuk mendorong tindakan bersama untuk mengembangkan basis ilmu pengetahuan dan teknologi negara di antara perusahaan dan masyarakat, lembaga penelitian. Tujuan akhir dari program-program ini adalah untuk menciptakan basis industri yang kuat, kompetitif, dan berkelas dunia bagi Jepang.
Program kolaboratif ini tidak mengorbankan persaingan antar perusahaan. Sebaliknya, hal ini telah membantu meningkatkan daya saing semua perusahaan baik dalam hubungannya satu sama lain maupun yang penting dalam hubungannya dengan pesaing internasional. Nah, selanjutnya pada slide kedua, yaitu masih membahas mengenai pendekatan terhadap manajemen khas Jepang. Di sini mungkin bidang di mana tekanan terhadap perubahan paling besar adalah dalam praktik kepegawaian, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan seumur hidup, sistem promosi dan penghargaan berbasis senioritas, serta perlakuan terhadap pekerja perempuan yang dulu dinamakan dengan Sako dan Sato pada tahun 1997-an. Serta disebutkan di atas, terdapat beberapa bukti bahwa perubahan ekonomi, industri, dan teknologi pada tahun 1980-an dan 1990-an berdampak buruk terhadap pekerjaan seumur hidup, terutama bagi pekerja kerah putih yang berusia lebih tua dan bergaji lebih tinggi. Namun, bagi para pekerja kerah biru, di mana perbedaan antara timur dan barat selalu paling menonjol, keamanan kerja tampak telah meningkat. Hal ini disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran yang juga menyebabkan peningkatan usia pensiun dari 55 menjadi 60 tahun hingga pada tahun 2012 menjadi 65 tahun. Meskipun terdapat banyak pembicaraan mengenai Jepang yang akan menjadi lebih mirip dengan Amerika Serikat dalam praktik bisnis dan kebijakan personalia, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan nyata antara kedua negara dan bahwa model Jepang yang berbeda masih ada. Secara keseluruhan, tampaknya hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa globalisasi membawa konvergensi budaya nasional dan praktik bisnis. Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan Jepang terhadap manajemen tidak berubah. Memang demikian, tetapi pendekatan ini masih merupakan pendekatan Jepang terhadap manajemen dan bukan pendekatan Barat. Dapat dilihat bahwa terdapat praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan berbeda yang memiliki koherensi dan dapat digambarkan sebagai pendekatan Jepang terhadap manajemen. Namun, bukan hanya manfaat dari praktik individu yang memberikan keunggulan kompetitif bagi Jepang. Sebaliknya, hal-hal tersebut dirancang dan diadopsi sedemikian rupa sehingga terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain. Khususnya perusahaan Jepang memiliki cara unik dalam menggabungkan praktik keras dan lunak. Kita juga tidak boleh meremehkan pentingnya intervensi negara yang disesalkan oleh kaum neoliberal terutama pada tahun 1950-an dan 1960-an. Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan ini bersifat universal di Jepang atau bahwa semua elemen hadir di perusahaan-perusahaan yang menerapkannya. Meskipun demikian, tersedia cukup bukti untuk membenarkan klaim bahwa pendekatan ini telah menjadi pendekatan yang dominan di Jepang, setidaknya sejak tahun 1960-an dan masih tetap demikian hingga saat ini. Bukan hanya manfaat dari praktik individu yang memberikan keunggulan kompetitif bagi Jepang. Malah sebaliknya, hal tersebut dirancang dan diadopsi sedemikian rupa sehingga terintegrasi dan saling mendukung satu sama lainnya. Perusahaan Jepang memiliki cara yang unik dalam menggabungkan praktik keras dan lunak, yang berarti bahwa pendekatan ini itu bersifat universal di Jepang, atau semua elemennya hadir di perusahaan-perusahaan yang menerapkannya. Walau gitu, terdapat beberapa bukti yang mengklaim bahwa pendekatan ini itu telah menjadi pendekatan yang dominan di Jepang, setidaknya sejak tahun 1960-an hingga saat ini. Pendekatan Jepang telah memberikan hasil ekonomi yang mengesankan, namun ada aja pihak yang mempertanyakan apa sih dampak sosial yang ditimbulkannya. Pekerja di Jepang diharapkan dapat bekerja lebih lama dibandingkan pekerja di negara barat, dan berpartisipasi dalam banyak acara sosial yang berhubungan dengan pekerjaan. Dari sudut pandang barat sendiri, perusahaan-perusahaan Jepang ini menjalankan rezim yang sangat menindas dan otoriter melalui kombinasi praktik personal dan sistem kerja yang tadi dibahas. Apapun kelebihan atau kekurangan pendekatan Jepang, tidak diragukan lagi bahwa pendekatan ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap
kinerja organisasi. Akibatnya, banyak upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan Jepangisasi ke perusahaan-perusahaan barat. Meski demikian, banyak pembicaraan tentang Jepangisasi perusahaan-perusahaan barat pada tahun 1980 hingga 1990-an. Paradigma manajemen Jepang memberikan dampak yang kecil di barat. Baik, perkenalkan, nama saya Dasawa Azakia Jusni dengan NPM 047. Di sini saya akan membahas materi mengenai apa itu pembelajaran organisasi. Langsung saja pada pembahasan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pembelajaran organisasi. Jadi, pembelajaran organisasi adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan jenis aktivitas tertentu yang terjadi dalam suatu organisasi. Sedangkan organisasi pembelajaran mengacu pada jenis organisasi tertentu di dalam dan dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat 3 tingkat pembelajaran dalam pembelajaran organisasi. Pada tingkat pertama yaitu pembelajaran 1 putaran. Ini merupakan pembelajaran adaptif yang melibatkan pendeteksian dan perbaikan kesalahan atau pengecualian dalam lingkup praktik, kebijakan, dan norma perilaku organisasi yang ada untuk memastikan tujuannya tercapai. Pada tingkatan kedua yaitu pembelajaran putaran ganda. Hal ini lebih dari sekedar mengoreksi perbedaan dalam standar dan target, melainkan juga menantang kesesuaian norma-norma dasar, nilai-nilai, kebijakan, dan prosedur operasional organisasi yang menjadi dasar pembuatan standar dan target tersebut. Selanjutnya pada tingkatan ketiga yaitu pembelajaran 3 putaran. Hal ini melibatkan mempertanyakan dasar organisasi dan berdasarkan hal ini melakukan transformasi secara radikal. Baik, selanjutnya yaitu promotor pembelajaran organisasi. Jadi yang pertama yaitu struktur. Dalam struktur ini harus data dan berbasis kerja tim untuk mendorong jaringan baik secara internal maupun eksternal. Lalu yang kedua yaitu desain pekerjaan. Hal ini perlu didasarkan pada pekerjaan yang diperkaya dan tim yang dikelola sendiri, yang mendukung pertukaran informasi dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Lalu yang ketiga yaitu praktik sumber daya manusia. Hal ini perlu mencangkup sistem penilaian dan penghargaan yang mendorong perolehan dan pembagian keterampilan dan pengetahuan baru. Lalu yang terakhir yaitu proses manajemen. Ini mencangkup sistem yang memfasilitasi perolehan dan pembagian informasi secara cepat untuk memungkinkan orang mengelola pengetahuan demi keunggulan kompetitif. Baik, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pendekatan pembelajaran organisasi. Jadi yang pertama itu terdapat belajar dengan mengembangkan strategi. Ini merupakan suatu pembentukan masa depan organisasi melalui pembelajaran yang partisipatif dan juga praktis. Lalu yang kedua yaitu belajar dengan mengembangkan struktur. Yang ini merupakan mengembangkan bentuk struktural seperti matriks dan struktur jaringan yang mendorong pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu belajar dengan mengembangkan budaya. Ini merupakan sebuah penciptaan nilai, norma, dan sikap bersama yang mendorong keberhasilan kolektif dibandingkan dengan pencapaian individu. Lalu yang terakhir yaitu pembelajaran dengan mengembangkan sumber daya manusia. Ini merupakan mengembangkan staf melalui pembelajaran partisipatif dan berorientasi kelompok. Oke, perkenalkan, nama saya Raffi Zulfan Al-Ghifari Agata dengan NPM ujung 012. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi. Simpton menyatakan bahwa penelitian mengenai topik ini beragam, terfragmentasi, dan sedikit tumpang tindih antara berbagai perspektif disiplin ilmu mengenai pembelajaran organisasi. Mungkin inilah sebabnya, menurut Hunsky dan Buchanan, untuk setiap pernyataan positif tentang pembelajaran organisasi, ada juga pernyataan negatif. Untuk selengkapnya bisa teman-teman lihat pada gambar 5.7. Berikutnya ada 5 aspek pembelajaran organisasi yang paling banyak penulis-tulis akan menyetujui. Yang pertama, kelangsungan hidup suatu organisasi bergantung pada kemampuannya untuk belajar dengan kecepatan yang sama atau lebih cepat dibandingkan perubahan lingkungannya. Yang kedua, pembelajaran harus bersifat kolektif dan bukan hanya proses individual. Yang ketiga, harus ada perubahan mendasar menuju pemikiran sistem atau triple loop oleh suatu organ anggota organisasi. Yang keempat, dengan menerapkan pembelajaran organisasi tidak hanya memperoleh kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan tepat terhadap perubahan keadaan, namun
juga dapat melakukan transformasi jika diperlukan. Yang terakhir, selain kemampuan untuk mentransformasikan dirinya, sebuah organisasi juga dapat beradaptasi, mempengaruhi, dan bahkan mentransformasi lingkungannya. Itu saja, terima kasih. Halo, saya Sela Septianita dengan NPM 211101101036. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita yang berjudul Keberlanjutan, Perubahan Terhadap Paradigma. Langsung aja ke pembahasan ya. Keberlanjutan memiliki definisi yang sangat luas. Tidak semuanya mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Menurut The Brandland sendiri, keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu definisi ini diperluas lagi oleh Gladwin, yang menyatakan bahwa keberlanjutan yaitu proses mencapai pembangunan manusia secara inklusif, terhubung, adil, bijaksana, dan aman. Namun pada dunia bisnis sendiri, definisi dari keberlanjutan hanya terfokus pada penggunaan sumber daya yang ada dan tidak membahas isu-isu yang lebih luas. Pada saat ini, umat manusia membutuhkan 1,5 kali kapasitas regeneratif bumi untuk menyediakan barang dan jasa ekologis. Jumlah ini tidak lagi sesuai dengan yang diperbaharui, sehingga sumber daya berkurang dan akumulasi sampah lebih cepat daripada yang dapat diserap dan didaur ulang oleh bumi. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan. Namun, perusahaan-perusahaan multinasional melampaui banyak perekonomian nasional dalam hal kekayaan dan kekuasaan sampai cakupan global, sehingga faktor-faktor ini memungkinkan mereka untuk lolos dari persyaratan ini. Organisasi diharuskan melakukan praktik pembangunan berkelanjutan yang meminimalkan emisi karbon dan memaksimalkan ketahanan iklim dunia. Terdapat beberapa organisasi yang telah mengubah cara pandang mereka. Mereka beranggapan bahwa mereka hidup di dunia yang sama dengan kita dan mengalami konsekuensi yang sama, sehingga para manajer perusahaan ini tidak dapat memisahkan tindakan mereka dengan konsekuensinya, dan perlunya keberlanjutan masa depan bagi organisasinya. Terdapat tekanan yang besar untuk perusahaan beralih ke praktik keberlanjutan. Namun, banyak pihak yang melakukannya, mulai dari praktiknya maupun berhenti bekerja sama dengan pemasok yang tidak mematuhi praktik tersebut. Keberlanjutan mencakup 3 tingkatan, yaitu individu, organisasi, dan masyarakat. Pada satu tingkat, tidak dapat dibangun berdasarkan eksploitasi pada tingkat lainnya. Tingkatan ini berkaitan erat dengan pemangku kepentingan utama organisasi. Organisasi tidak dapat berkelanjutan jika memprioritaskan tujuan dan kebutuhan beberapa pemangku kepentingan dan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga keberlanjutan mempunyai dasar nilai yang mempertimbangkan dan menyeimbangkan kebutuhan dan tujuan sah para pemangku kepentingan. Meskipun organisasi memiliki kebutuhan berupa laba, mereka tidak boleh membahayakan generasi mendatang dengan menghancurkan bumi, dan harus mempertimbangkan umat manusia, khususnya kebutuhan esensial masyarakat miskin di dunia. Dalam kebanyakan kasus, peralihan ke sistem ini akan mengharuskan organisasi dan pemangku kepentingan untuk mengubah nilai-nilai mereka guna menciptakan budaya yang tidak hanya mencakup kinerja keuangan, namun juga kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Saya Rizkana Blazain dengan NPM 211011078 akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami pada hari ini. Dan untuk kesimpulannya bisa kita simak dan kita baca dengan seksama pada slide berikut ini. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi kesimpulannya, perbedaan budaya dan keunggulan dalam pengelolaan dan penataan organisasi Jepang dan perusahaan lain itu ada 4. Yang pertama itu, pembelajaran bahasa Jepang dan organisasi itu memiliki hubungan yang lebih kuat satu sama lain dibandingkan dengan pendekatan alternatif dalam menjalankan organisasi. Dan yang kedua, mempertimbangkan kondisi kerja. Perusahaan-perusahaan di Jepang sampai batas tertentu itu masih menawarkan pekerjaan
pekerjaan seumur hidup dan percaya pada loyalitas terhadap organisasi. Terutama, mereka menolak gagasan tentang bonus kinerja dan pembayaran berdasarkan hasil. Yang ketiga, pendekatan perusahaan Jepang dengan kombinasi teknik keras dan lunak yang telah teruji itu memberikan pendekatan yang koheren dan komprehensif dalam menjalankan organisasi yang menekankan pada inovasi dan stabilitas. Dan yang keempat nih, Jepang bakal lebih mendukung upaya keberlanjutan loh, terutama karena perusahaan dan pemerintah Jepang tidak pernah mengikuti pasar bebas neoliberal, keuntungan cepat, pemerintahan kecil, dan agenda pertumbuhan dengan biaya berapapun. Kemudian, pendekatan budaya dan keunggulan di Jepang jika dilihat dari beberapa aspek dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, itu dilihat dari aspek masyarakat. Jadi, pendekatan budaya dan keunggulan Jepang masih menyisakan banyak hal yang tidak diinginkan dalam kaitannya dengan masyarakat. Kurangnya kejelasan konsep pembelajaran organisasi membuat sulit untuk memastikan apa dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini memproyeksikan intensitas kerja dan komitmen yang selaras dengan pendekatan budaya keunggulan. Selain itu, penekanan pada restrukturisasi proses kognitif individu untuk mengatasi penolakan mereka terhadap pembelajaran setidaknya berpotensi sangat mengkhawatirkan. Yang kedua nih dilihat dari aspek politik. Jadi pembelajaran organisasi dan pendekatan budaya keunggulan tidak banyak dibicarakan mengenai politik dan konflik organisasi. Sejauh ini menyangkut perspektif budaya keunggulan dan pembelajaran organisasi, tampaknya ada asumsi bahwa karyawan yang bekerja di unit bisnis yang lebih kecil memiliki otonomi yang jauh lebih besar dan pekerjaannya lebih memuaskan, akan bekerja satu sama lain dan mencapai tujuan yang sama. Kalau dilihat dari aspek budaya, semua permasalahan itu diselesaikan melalui penciptaan budaya yang kuat, fleksibilitas pragmatis yang mengedepankan nilai-nilai kepercayaan, kerjasama, dan kerjasama tim. Kalau dilihat dari aspek manajemen perubahan, pendekatan Jepang ini lebih spesifik. Perusahaan-perusahaan Jepang itu menciptakan visi misi masa depan yang strategis, bergerak ke arah itu dalam langkah-langkah yang bertahap nih, dengan keputusan tentang apa yang harus diubah, kapan harus berubah, dan bagaimana mengubah keputusan melalui proses yang lambat dan partisipatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.